Halo Sobat Tani, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan diberi kesehatan ya. Di sini ada gak yang memanfaatkan sisa-sisa sampah rumah tangga, sampah pekarangan untuk diolah menjadi pupuk organik? Kompos, ya pupuk kompos. Kompos merupakan salah satu pupuk organik yang sudah ada sejak lama. Pengertian kompos adalah bahan-bahan organik yang sudah mengalami proses pelapukan karena terjadi interaksi antara mikroorganisme atau bakteri pembusuk yang bekerja dalam bahan organik tersebut. Bahan organik yang dimaksud adalah rumput, jerami, sisa-sisa ranting daun, kotoran hewan, bunga rontok, air kencing hewan, ternak, serta bahan organik lainnya. Semua bahan organik tersebut akan mengalami pelapukan diakibatkan oleh mikroorganisme yang tumbuh subur pada lingkungan yang lembab dan basah. Hari ini kegiatan SL Bumi Harjo tadi diawali dengan pengamatan pada Demplot. Terus selanjutnya diskusi dari hasil pengamatan. Selanjutnya spray biosaka pada lahan Demplot dan diakhiri dengan pembuatan pupuk organik padat. Semua kegiatan ini dibimbing langsung dari personel BPP Winong. Makasih teman-teman dari BPP Winong yang senantiasa membimbing pelaksanaan SL Mandiri Desa Bumi Harjo. 3. SL Mandiri Desa Bumi Harjo, oke! Pada dasarnya proses pelapukan ini merupakan proses alamiah yang bisa terjadi di alam. Namun, proses pelapukan secara alami ini berlangsung dalam jangka waktu yang sangat lama, bahkan bisa mencapai puluhan tahun. Untuk mempersingkat proses pelapukan perlu adanya bantuan dari manusia. Jika proses pengomposan dilakukan dengan benar, proses akan berlangsung selama 1-3 bulan saja, tidak sampai bertahun-tahun. Kompos juga berguna untuk meningkatkan daya ikat tanah terhadap air sehingga dapat menyimpan air tahan lebih lama. Ketersediaan air di dalam tanah dapat mencegah lapisan kering pada tanah. Penggunaan kompos bermanfaat untuk menjaga kesehatan akar serta membuat akar tanaman mudah tumbuh. Kandungan hara pada kompos memang terbilang sangat sedikit dibandingkan dengan pupuk organik. Oleh karena itu, penggunaan harus dilakukan dengan volume yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Untuk pencampuran bahan jangan dicampur aduk jadi satu. Kita lapis kotoran dulu, baru kita masukkan resah, daun yang mau kita buang. Kita siram pakai latan itu. Kata-kata siram itu kita hanya membutuhkan beberapa, bukan kalau biasanya ya tanah kelembaban itu kan kalau dikepal gini dia enggak Kemjar. yang mengeluarkan air, tapi tidak dicoba bukan kemjar. Bisa, tapi lebih bagus daun-daun segar. Dilihat dari keuntungan yang diberikan kompos untuk tanah dan tanaman, rasanya tidak rugi harus menggunakannya meskipun harus dalam volume yang besar. Air sudah dingin, baru kita masukkan empar. Seperti itu. Nah ini nanti bisa dijajakan lagi. Keuntungan yang diberikan kompos tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk jangka panjang berpuluh-puluh tahun kemudian. Saat ini sudah banyak masyarakat yang beralih menggunakan pupuk organik. Salah satunya adalah kompos. Karena penggunaan bahan organik yang sudah dianggap sampah, harga pupuk kompos pun relatif murah. Cara membuat pupuk kompos dari sampah rumah tangga ini tidak rumit-rumit amat. Sampah seperti apa sih yang cocok dimanfaatkan sebagai pupuk kompos?
Bahan-bahan pupuk dari kotoran jangkrik. Pertama adalah kotoran jangkrik 1 karung atau 50 kg. Terus jerami, cacah lebih dahulu kurang lebih 5-10 cm atau secukupnya. Kalau ada arang sekam, yaitu sekam yang sudah dibakar namun tidak sampai menjadi abu. Ketiga EM4 sebanyak 4 tutup botol, terus molase atau tetes tebu, terus bubuk gergaji atau dedak atau yang lainnya. Sedangkan alat-alat yang digunakan adalah sekop, cangkul, sarung tangan, argoni atau terpal. Cara pembuatan pupuk kompos jangkrik. Siapkan media pembuatan pupuk di tempat yang sudah tidak terkena matahari langsung dan tidak terkena hujan secara langsung. Larutkan EM4 dan gula ke dalam air. Lapisan pertama, campurkan kotoran jangkrik dengan arang sekam, kemudian aduk hingga merata. Setelah itu taburkan diskomposer EM4 dan gula yang sudah dilarutkan dalam air secukupnya hingga merata. Lapisan kedua, taburkan jerami, dedak, bubuk atau bahan lainnya. Setelah itu tutup rapat bahan-bahan tadi dengan rapi menggunakan argoni ataupun terpal. Hari kedua aduk adonan tersebut hingga merata, tutup kembali hingga rapat. Terus lakukan monitoring setiap pagi dan sore dengan cara memasukkan tangan. Jika tangan kita tidak kuat menahan panas, bolak-balik lagi adonan tersebut. Biasanya hari keempat adonan sudah siap. Cara mengeceknya, tangan kita tidak kuat menahan panas, pupuk kompos itu sudah jadi dan siap dipakai. Hari ini kegiatan SL Bumi Harjo tadi diawali dengan pengamatan pada Demplot. Terus selanjutnya diskusi dari hasil pengamatan. Selanjutnya spray biosaka pada lahan Demplot dan diakhiri dengan pembuatan pupuk organik padat. Semua kegiatan ini dibimbing langsung dari personel BPP Winong. Makasih teman-teman dari BPP Winong yang senantiasa membimbing pelaksanaan SL Mandiri Desa Bumi Harjo. SL Mandiri Desa Bumi Harjo, oke!